Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Seperti yang saya janjikan kemarin, untuk teman-teman yang bingung dengan analisa market hari ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, tulis untuk pairnya dan untuk marketnya. Nanti saya akan ulas di video sore hari atau saya akan langsung buat videonya di hari itu juga. Tapi diusahakan untuk kirim pairnya atau kirim marketnya sebelum jam 2 waktu Indonesia Barat. Oke, kita akan lihat di sini. Yang pertama dari Zetendra Damanik. Selamat pagi Bang Boim, nemu setup Audi USD, sentuh base H4 dominant break di H1. Kita akan analisa pair Audi USD di time frame H4. Untuk hari ini artinya yang terdekat dengan harga adalah base buy yang ini. Di sini ada banyak base buy yang terbentuk, kita akan tandai kedua base-nya dan berikutnya ada base buy yang ini. Kita akan tukar time frame ke time frame H1. Jika yang dimaksud abang setup dominan buy, artinya yang ini adalah setup dominan break, ini candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Harga saat ini sudah sentuh base buy ini, artinya untuk setupnya syaratnya sudah terpenuhi. Kita akan lihat di time frame 4 apakah ada base sell terdekat dengan harga. Untuk base sellnya di sini tidak ada yang terdekat dengan harga. Ada di sini cukup jauh. Kita akan lihat apakah level Fibo 161-nya berada di bawah base sell di time frame 4 ini. Kita akan tukar time frame lagi ke time frame 1. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Jika menggunakan konsep dominant break yang ini, artinya saat ini harga berpotensi membuat setup full margin karena ada base di dalam setup. Dan ini adalah base-nya yang sudah disentuh sebelumnya oleh market. Kalau dapat entry di sini, sebenarnya abang bisa take profit di level Fibo 100 karena secara rasio sudah cukup baik dengan entry di base ini, di base buy ini, dengan stop loss di level Fibo 0 dan take profit di level Fibo 100. Tapi jika hold posisi misalnya entry di level Fibo 100, maka untuk take profit ideal ada di level Fibo 261. Level Fibo 261 ini ada halangan, yaitu ada base sell di time frame H4. Kita ketahui di sini terdapat base sell. Artinya ini cukup berisiko karena jika base sell ini direspon oleh market, maka harga akan turun kembali. Ada dua cara market merespon base. Yang pertama adalah dengan membuat setup, itu bisa kita antisipasi saat harga membuat setup pembalikan di kisaran level Fibo 161 atau di antara level Fibo 161 dan 261. Dan yang kedua, market merespon tanpa membuat setup, dan ini yang tidak bisa kita antisipasi karena biasanya harga begitu sentuh langsung turun. Antisipasi kita biasanya hanya menggeser stop loss yang tadinya di level Fibo 0 ke level Fibo 50 atau ke BEP. Itu disesuaikan lagi dengan kenyamanan trading masing-masing, bagaimana kenyamanan trader menerima hasil dari tradingnya. Thank you abang sudah sharing pairnya. Semoga ini bisa menjadi gambaran atau referensi untuk teman-teman yang lain untuk mencari peluang di market Audi USD untuk hari ini. Oke, berikutnya dari abang Aris Santoso. Bang Boim tolong untuk setup SAU USD untuk hari ini. Prince Bang, salam dari Jogja. Kita akan analisa market gold atau SAU USD. Kita akan gunakan time frame 4. Jika kita lihat di sini di time frame 4 terdapat banyak base sell, sedangkan untuk PSP-nya cukup jauh. Ada di sini untuk PSP-nya sangat kecil. Ini merupakan base buy, kita akan tandai dulu sebagai batasan untuk kita melihat peluang di market. Ini adalah base buy-nya. Bodinya sangat kecil tapi memenuhi syarat sebagai base karena dia memiliki body. Kita akan gunakan garis horizontal saja. Untuk base buy masih cukup jauh, dengan untuk base sell di sini terdapat 3 base sell. Kita akan tandai yang teratas saja. Kita akan lihat untuk respon marketnya. Jika kita lihat di time frame 1, market di sini sudah membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya. Yang ini bukan CB1 karena selevel dengan IB. Untuk teman-teman yang belum paham untuk konsep CB1 bisa dilihat di video saya mengenai CB1. Cara menentukan CB1 adalah minimal 3 candle dari IB. Jika kita lihat di sini 1, 2, 3. Ini masih selevel karena tidak diselingi dengan candle bull. Artinya ini tidak bisa digunakan sebagai konsep CB1. Jadi konsep CB1-nya adalah candle bear yang ini. Jika menggunakan konsep CB1 yang ini, maka candle konfirmasinya adalah candle bear yang ini. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Oh ya, untuk syarat CB1 teman-teman harus hafal. Untuk setup sell CB1 break teman-teman wajib hafal. Cirinya adalah saat harga naik, ada candle bear di break oleh candle bear.
Candle bear ini merupakan CB1 dan candle bear ini merupakan konfirmasi sebagai setup CB1 terbentuk. Kita bisa gunakan garis Fibonacci untuk mengukur sejauh mana saat ini market sudah bergerak. Jika kita lihat di sini, harga saat ini bergerak sudah sampai ke level Fibo 161. Jika Abang tadi pagi entry tepat di level Fibo 50 atau di kisaran level Fibo 50, itu bisa ambil take profit di level Fibo 161. Karena secara rasio jika kita entry di sini saat harga koreksi itu sudah cukup baik dengan stop loss di level Fibo 0 dan take profit di level Fibo 161. Pandangan saya mengenai market goal adalah seperti ini konsepnya. Selama dia tidak membuat setup pembalikan, artinya setup ini masih berlaku setup sell. Dan jika kita lihat di time frame 4 juga kondisinya saat ini market dalam keadaan trend bearish. Untuk teman-teman yang follow the trend, biasanya teman-teman yang follow the trend ini menunggu di base yang searah dengan trend. Artinya jika trennya H4-nya bearish, dia akan selalu menunggu di base sell di time frame 4-nya. Biasanya win rate-nya memang lebih tinggi, tapi kita perlu kesabaran. Jika ada pertanyaan mana yang terbaik, follow the trend atau setiap base bisa digunakan, itu tergantung dari kondisi marketnya. Jika kondisi marketnya dalam keadaan sideways, maka untuk yang setiap base digunakan atau untuk entry di setiap base, maka biasanya akan lebih banyak mendapatkan peluang. Tapi jika marketnya dalam keadaan follow trend, biasanya yang counter trend atau yang entry di setiap base, biasanya dia akan banyak mendapatkan kerugian karena memang trennya lagi dalam keadaan trending. Itu sebenarnya plus minus dikembalikan lagi ke kenyamanan tradernya masing-masing, di market mana mereka bisa nyaman untuk tradingnya. Potensinya untuk market goal ini akan sampai ke level Fibo 261 karena jika kita lihat di sini untuk base buy-nya ini ada di bawah level Fibo 261. Untuk teman-teman yang sudah entry dan hold posisi di market goal, semoga bisa take profit di level Fibo 261. Thank you Abang sudah sharing marketnya. Semoga ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman bagaimana keadaan market goal saat ini jika dianalisa menggunakan teknik base. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Windu Yudiantara. Thank you Bang Windu. Sudah lama kita nggak pernah lihat analisa Bang Windu. Oil cocok nih sepertinya dipantau. Oke, kita akan pantau untuk market oil. Kita akan analisa market oil di time frame H4 terlebih dahulu. Jika kita lihat di sini di time frame H4, market oil sudah membuat setup sell CB1 break. Dan saat ini harga dalam kondisi setup full margin. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Apakah kita boleh entry di sini? Boleh aja kalau kita entry di sini karena jika kita lihat di sini untuk resikonya juga sangat kecil. 89 ke 63 itu sangat kecil. Tapi untuk amannya, karena ini merupakan base di time frame H4, untuk amannya adalah kita di time frame H1 market membuat setup sell CB1 atau dominan. Karena jika melihat dari kondisi candlenya yang semuanya membuat candle bull, artinya masih ada momentum yang kuat untuk harga naik. Tapi jika teman-teman yang berani mengambil risiko karena ini merupakan peluang, kita bisa entry di sini. Karena jika kita lihat di sini juga, di sini terdapat base sell juga di time frame H1-nya. Kita bisa turunkan time frame lagi jika melihat kondisi seperti ini. Bagaimana menurunkan time frame-nya? Ya, kita bisa entry di time frame M15. Tapi jika melihat kondisi seperti ini, biasanya saya sendiri bisa langsung entry karena walaupun saya kena stop loss, sesuai dengan rewardnya, artinya sesuai dengan rewardnya, risiko yang saya gunakan ini sesuai dengan rewardnya, kita bisa ambil take profit di level Fibo 161. Itu sangat besar sekali loh, 89.34 sampai ke 87, 80 itu hampir 150 dan mendekati 200 pip. Oke, saya akan entry sell di sini dengan lot yang kecil saja. Lalu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 89.66. Saya akan ambil di level Fibo 161. Saya akan berani ambil di sini. Oke, setup sudah lengkap. Kita akan tunggu apakah setup ini direspon oleh market. Kenapa saya berani langsung ambil sell di sini? Karena saya melihat rewardnya yang cukup besar dengan risiko yang sangat kecil. Ini bisa 1/5.
Makanya saya sangat menyukai dengan setup yang seperti ini. Tapi jika teman-teman lebih sabar, bisa saja teman-teman menggunakan time frame 1, menunggu market membuat setup sell CB1 atau dominan, atau bisa tukar lagi ke time frame M15 karena di sini juga terdapat best sell di time frame 1-nya. Sini juga menunggu market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Tapi saya pribadi, karena ini merupakan setup full margin di time frame 4, saya berani ambil di sini dengan target take profit di level Fibo 161. Thank you Abang Windu, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain untuk melihat peluang di market oil. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Sarif. GU berada di best sell, tinggal nunggu konfirmasi jadi dominant break atau tidak. Kita akan analisa pair GBP USD atau GU. Abang di sini berada di best sell, menggunakan best sell, artinya base-nya yang ini. Ini adalah best sell-nya. Sedangkan di sini juga terdapat best buy yang baru terbentuk, cukup berisiko, tapi kita bisa tandai. Nggak apa-apa. Dua base yang berdekatan berlawanan cukup berisiko, tapi jika memang berani untuk ambil resikonya, kita bisa gunakan resiko seminimal mungkin dengan menghitung resiko di awal, jadi nggak masalah. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini harga sudah sentuh base di kemarin dan sudah membuat setup sebenarnya sama sebenarnya, tapi karena high tertingginya harga atau body candle-nya adalah candle bull ini daripada candle bull ini, kita akan gunakan konsep yang di sini. Jika menggunakan konsep di sini, artinya kita akan menggunakan konsep CB1. Jadi ini adalah candle CB1-nya yang di break oleh candle bear ini. Sebenarnya sama saja untuk levelnya jika menggunakan konsep dominan ini, tapi kita tetap akan menggunakan konsep karena konsep teknik ini benar-benar objektif, jadi sesuai konsep saja. Agar kedepannya jika mendapatkan pola candle seperti ini, kita tidak bingung, kita bisa gunakan garis Fibonacci. Potensinya mungkin harga akan turun minimal sampai ke level Fibo 161. Dan di sini juga terdapat setup full margin. Walaupun setup full margin ini sudah dikunjungi sebelum setup terbentuk. Jadi kita bisa tunggu jika yang memang benar-benar sabar di sini di setup full margin ini. Ini adalah setup full marginnya di kisaran level Fibo 50. Tapi kita juga perlu berhati-hati karena di sini terdapat CB1. Jika candle bull ini di-break oleh harga, potensinya market mungkin akan merespon best buy di time frame 4 ini. Tapi jika berani hold posisi karena yakin saat ini kondisi market dalam keadaan bearish, walaupun sedikit sideways, secara keseluruhan dalam keadaan bearish, harga turun. Tapi dalam beberapa hari ini harga dalam keadaan sideways. Jika teman-teman sesuai dengan setup atau konsep teknik yang kita gunakan, walaupun loss, biasanya itu lossnya sangat kecil sekali, tapi dengan take profit yang cukup besar, jika kita entry di level Fibo 50, kita bisa ambil take profit di level Fibo 161. Tapi jika kita entry langsung misalnya di level Fibo 100, maka take profit ideal mau nggak mau harus di level Fibo 261. Kali ini untuk rasio risk rewardnya yang sehat. Karena jika kita ambil take profit di level Fibo 161 dengan entry di level Fibo 100, secara rasio risk dan reward tidak cukup sehat. Thank you Abang sudah sharing untuk pair yang untuk diulas hari ini. Teman-teman kedepannya bisa ya untuk sharing pairnya atau market mana saja yang ingin diulas. Nanti sebelum jam 2 waktu Indonesia Barat tentunya. Nanti akan saya buatkan videonya dan saya akan upload di kisaran jam 4 atau jam 5. Thank you semuanya untuk yang sudah sharing market atau pair hari ini untuk diulas. Dan ini juga sebenarnya bukan merupakan sinyal atau bukan merupakan saran untuk entry. Jadi ini hanyalah gambaran atau ulasan untuk kita melihat market di hari ini. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman mengetahui risikonya sebelum trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.